balik lagi bersama kami dalam segmen Tata Cil. Apa tuh Tata Cil? Tanya kecil. Kita lagi di mana nih? Kayaknya kita pindah tempat deh. Lagi di Nox Coffee Boutique. Nah, Yogyakarta ya, sayang. tepatnya di Jalan Kaliurang. Yogyakarta. Di Jalan Kaliurang di gedung Natasha Skincare. Kalau kalian lewat, nah itu ada coffee shop namanya Nox. Kalian Coffee bisa Boutique. mampir di sini. Yes. Kebetulan kita itu lagi mau ikutan nobar. Yes, betul, karena di sini ngepasin banget lagi ada acara nonton bareng Piala Dunia. Nah, karena lagi rame nih, Yes. jadi tadi aku sama Sinta kayak kepikiran gimana kalau kita bikin Tata Cil lagi. Versi Piala Dunia. Versi Piala Dunia. Yes. Jadi pertanyaannya nggak kayak yang kemarin, supaya orang nggak bosan dan lebih Piala Dunia related gitu. Udah, banyak Langsung ngomong aja. sampai ayo. Jadi mereka langsung banyak ngomong, kita banyak ngomong Ya langsung udah, aja. lu nggak usah ngomong Yuk. terus. Ayo. Nah, ini di sebelah sini ada mbak-mbak lagi nganggur sebenarnya. Ini gua ajak ngobrol ya kan, ajak ngobrol Tata Cil. Permisi mbak, boleh aku minta waktunya bentar? Aku mau nawarin produk. Enggak. Bercanda. Namanya siapa? Novia. Oh, Novia. Lahirnya bulan Februari ya? Kan. Ya udah sih, gue salah asik aja. Kita mulai nih guys. Kita mau main this or that. Yang pertama, Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Udah di Bennett dia mbak, ngapain Oh, iya? nanya? Nanya, salah. Ngapain milih dia? Yang kedua, klub luar negeri atau klub lokal Indonesia? Luar aja sih kayaknya ya. Kenapa? Kamu nggak suka produk lokal ya? Sering rusuh soalnya. Oh, tapi kamu suka yang rusuh-rusuh kan? Ayo yang ketiga, klub bola atau timnas? Sebenarnya nggak ngerti bedanya sih, klub bola aja kali ya. Jujur gue juga nggak tahu. Iya, makanya itu. Gimana sih yang Klub bola aja lah. bikin pertanyaannya yang bener-bener aja dong. Yang keempat, lebih suka menyerang atau bertahan? Menyerang dong. Oh, nggak suka survive ya kamu? Iya, nggak suka. Memang perempuan nih aleman ya, DE aleman. Yang kelima, mending gagal penalti atau gagal percintaan? Aduh berat jawabannya. Kenapa berat? Kayaknya gagal percintaan aja kali ya. Kamu sad girl banget sih. Yang keenam, Tsubasa atau Maradona? Kalau aku Luffy sih. Ada pilihan yang lain nggak? Hah? Jangan bilang nggak tahu. Kayak diri sendiri gitu. Agak OOT ya, tapi nggak apa-apa deh buat seru-seruan. Kayak ini gue baru orang pertama udah ada aneh-anehnya loh. Hari ini ada apa ya hari Jumat ini? Surprisingly. Di yang ketujuh, di sliding kakinya atau hatinya? Wongnya gayeng banget sih gawe pertanyaan nih. Sliding hati itu berarti kakinya masuk ke dada gitu. Iya, kamu udah pernah belum dimasukin ke dada? Apanya? Kaki loh. Udah ini dikat aja nih, obrolan tidak berakhlak. Di sliding kakinya atau hatinya? Kakinya aja deh, kalau hati serem. Oh, oleh ngakak rasin yang ini. Yang ke-8, nobar sama Ayang tapi nggak paham bola atau sama temen tapi Ayangnya bete? Mending sama Ayang ya, walaupun nggak paham bola gitu. Oh baik. Jangan ambil resiko. Nah ini aku no comment say. Yang ke-9, kalah taruhan bola atau diselingkuhin? Kalah taruhan bola sih. Iya sih. Iya kan. Duit Nggak seberapa ruginya. Ayo, tak gelem bober lah ya Ayang kok bober. Yang ke-10 yang terakhir ya kak, gratis liburan ke Maldives atau gratis nonton final Piala Dunia? Kalau liburan, kalau ke-10 mungkin aku milih liburan kali ya. Kalau Piala Dunia kan soalnya bisa ditonton di TV atau di Tapi kamu situs. tadi milih nobar sama yang tapi nggak paham bola. Iya. Sweet banget nonton final Piala Dunia. Tapi kok pokoknya nek entok tiket final Piala Dunia yo mangkatnya dewe. Ya itu mending liburan aja. Nggak mudeng ngapain, udah sendirian, nggak mudeng. Mangkatnya dewe lah. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih. Kamu ngedukung negara apa? Negara mana maksudnya? Kalau negara sih mungkin ini kali ya. Gue Namek sih. Aduh, udah kalau kayak gitu Konoha deh. Apa? Konoha deh. Oh, boleh. Ya, Argentina sih mungkin. Argentina ya. Kenapa Argentina? Karena kalau tahun ini sih kayaknya banyak pemain super sih di sana ya Oh, kan. super menurut
super menurut kebanyakan. Pandanganmu tuh gimana maksudnya? Sebenarnya itu super menurut kebanyakan orang. Super mega super ya? Iya, super mega oke. sale. Oh. Iya. Gue udah capek ngomong sama Mbak ini. Ya, baik kita akhiri aja, kita cari orang yang lebih waras lagi ya. Oke, yuk. Halo. Siapa namanya? Sama tingginya. Saya kira pohon Natal. Halo Mas. Hey. Selamat datang di kafe saya ini. Oke. Nox Jadi Coffee. kafenya punya kamu. Kebetulan kamu siapa ya? Kan ownernya aku. Oh, kamu ownernya? Iya dong. Kanda kayak owner sing tenanan. Ayo serius. Namanya siapa Mas? Namanya Tino. Tino. Mas Tino lagi ngapain ini? Yes, lagi. Gak tahu benerin ini aja. Oh, saper aja ya? Nggak ada kerjaan? Gak ada kerjaan. Daripada kamu nggak ada kerjaan, aku mau ngajakin kamu main tata chill. Nih Mas, pegang dulu pengeras suaranya. Iki ojo Pasang ya? seru-seru loh Mas. Suaranya tekan bantul soalnya. Wih, jauhnya. Kita mulai ya. BTW kamu nonton Piala Dunia nggak? Nonton tipis-tipis. Tipis-tipis ya? Tipsi-tipsi apa tipis-tipis? Tipis-tipsi. Seru banget. Mas ditanyain apa sih? Yang pertama, Oke. langsung aja ya. Messi atau Ronaldo? Messi. Nyokot. Gigit. Rusannya nyokot, nakal banget. Ratoto. Messi atau Ronaldo? Messi. Messi. Kalau yang kedua, klub luar negeri atau klub lokal Indonesia? Luar negeri. Ih, kenapa kamu nggak suka klub Indonesia? Kecil. Ono Taufik Hidayat. Entah. Sumpah itu gue lupa beneran. Yang itu apa sih? Bambang Pamungkas guys. Aku tenanan lali sumpah. Ini orang gimmick. Yang ketiga, klub bola atau timnas? Emang beda itu? Kayak klub bola tuh kayak misal MU Oh, I see. gitu atau timnas. Timnas, Kalau timnas timnas. negara mana? Timnas. Negara mana? Jerman. Kalah ya tapi. Den pekok. Tapi wong Jerman ganteng-ganteng sih, Iya, apa-apa. emang. Yang keempat, lebih suka menyerang atau bertahan? Menyerang. Kamu anaknya attacker banget ya. Yang Dekat. kelima, mending gagal penalti atau gagal percintaan? Bro. Gal penalti deh. Yang Mas Tino kudu nonton iki, sumpah. Lihatlah pacarmu ini, kelakuannya. Yang keenam, Subasa atau Maradona? Wow. Itu bahasa. Subasa tuh yang siapa sih? Bahasa itu kartun tuh. Oh, kartun. Anime. Ya kartun kan. Aku ngetes quotes apa? Yang ketujuh, di sliding kakinya atau hatinya? Hah? Boh iki sing gawe pertanyaan can Apa-apa, pokok. ulang. Di sliding kakinya atau hatinya? Kakinya deh. Kakinya ya. Emangnya gue wis tahu di Ntar sliding sembuh, atine? Belum sih. Fix. Nanti aku tag nama pasarmu ya. Yang ke-8, nobar sama Ayang tapi nggak paham bola atau sama temen tapi Ayangnya bete? Sama temen kali ya. Mas, dia nyenggol aku terus ya. Syukur sengaja itu. Tak laporin ah. Kamu ditanya juga. Bisa ngomong dulu. Ke berapa tadi? Lanjut. Yang ke-9, kalah taruhan bola atau diselingkuhin? Kalah taruhan bola. Tolong ya tim Tata Cil abis ini cari nama IG ceweknya Mas Tino karena dia harus nonton. Bobrok soalnya. Yang ke-10, gratis liburan ke Maldives atau gratis nonton final Piala Dunia? Wah, liburan ke Maldives dong. Kan gratis. Yang terakhir, aku pengen nanya nih, kamu dukung siapa di Piala Dunia? Dukung Jerman. Kan Jerman wes Iya, tapi kalah. kalah makanya. Justiniane lah, Westbrook, Ngendi wih? Lan Progo. Kamu dukung siapa? Gak bisa jawab. Kamu dukung siapa? Kan Jerman udah kalah. Westbrook kayak bagus tuh. Westbrook ya, dia dukung Westbrook guys. Jangan lupa. Jerman tapi kalah. Oh, Jerman tapi kalah. Oke guys, itu dia game kecil dari
Aku sama Mas Rino. Itu kayaknya lagi ada yang seru banget nonton dan dia udah pakai kaos bola. Ayo kita jadikan sasaran berikutnya Tatacil. Halo Kak, seru banget kayaknya nonton. Saya ganggu nggak? Enggak. Sorry, dengan Kak siapa? Aji. Kak Aji. Kak, Sini, Mbak. iya. Belum disuruh tapi udah geser, nggak apa-apa deh. Kasian. Nah, oke, thank you. Kak, tadi kayaknya seru banget nih. Dari tadi aku liatin kayaknya ngeliat ke layar terus, Iya ya kan? dong. Terus kayak udah pakai kaos bola. Ya jelas. Jadi aku kayak tertrigger pengen banget ngajakin Tatacil. Soalnya Tatacil yang kali ini seputar bola. Oke. Boleh ya? Boleh banget. ngobrol-ngobrol. Nah. Oke, langsung aja nih nomor 1. Messi atau Ronaldo? Messi dong. Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya kan Argentina sejati lah. Oke. Klub luar negeri atau klub lokal Indonesia? Sulit nih. Ini bukan karena saya nggak nasionalis ya. Iya, boleh. Kalau aku sih lebih suka luar, Mbak. Lanjut nomor 4 nih. Apa tuh? Lebih suka menyerang atau bertahan nih Kak? Menyerang dong. Kenapa nggak suka bertahan? Karena saya Nggak ada itu survival mode. enggak dong, kan laki-laki itu harus agresif. Oh gitu. Ya, jadi lebih suka Tadi gaya juga permainan sih. menyerang dong. Baik. Daripada bertahan itu kan kesannya lebih membosankan lah. Oke. Tapi kalau di bola juga penting. Lebih penting menyerang daripada bertahan kalau di bola. Penting karena pertahanan terbaik itu menyerang. Pertahanan terbaik menyerang. Ya, Oke. makanya jarang sekali bola itu dimenangkan oleh tim yang bertahan. Tapi memang ada di dunia sepak bola ada namanya mungkin parkir bus dan sebagainya, tetapi di situasi tertentu memang efektivitas sepak bola itu akan jauh lebih baik buat tim yang punya strategi menyerang lah. Gitu. Baiklah. Nanti kita kupas lebih dalam lagi ya, boleh. Siap. Nah ini, mending gagal penalti atau gagal percintaan? Curhat dikit nggak apa-apa. Gagal penalti. Gagal penalti, Iya mendingan dong. gagal penalti. Kenapa Mending nggak mau gagal gagal penalti. percintaan? Kan kalau penalti itu kita main bola masih banyak kesempatan dong. Oke. Iya, kalau percintaan kan kita dikejar umur. Tapi kan masih banyak ikan di laut. Oh iya, tetap Ya gagal udah. penalti lah. Oke. Terus ini nih, pilih Tsubasa atau Maradona? Maradona dong. Ya, harusnya udah tahu ya jawabannya ya. Iyalah. Dari kaosnya udah kelihatan. Oh iya dong, Oke. pasti. Di sliding kakinya atau di sliding hatinya? Sliding hatinya. Sliding hatinya. Ya udah, nobar sama nih, pilih nih. Nobar sama Ayang, tapi Ayangnya nggak paham bola. Atau nobar sama temen tapi Ayangnya jadi bete. Nobar sama temen. Nggak apa-apa Ayangnya bete. Kan nanti bisa dibuat moodnya lebih baik lagi dong. Gimana tuh caranya? Bisa dong kasih tips? Ya diajak jalan, dibeliin sesuatu, Oh, gitu oke. kan banyak cewek juga. Oh gitu. Oke. Terus nih, kalah taruhan bola atau diselingkuhin? Realitanya diselingkuhin aja. Diselingkuhin? Diselingkuhin aja. Kalau ke arah taruhan bola kan kita udah kehilangan duit tuh. Nggak punya duit nggak bisa deketin cewek dong. Tapi kalau Iya. kita masih punya duit, masih bisa dong. Mending menang bola taruhan. Nah ini pilih gratis liburan ke Maldives atau gratis nonton final Piala Dunia langsung ke Qatar. Ke Qatar langsung. Lebih pilih itu, walaupun ke Maldives bisa dikasih kayak 3 hari, 4 hari. Ke Qatar karena saya yakin ini final itu bakal jadi miliknya Argentina. Jadi sebagai fans Argentina kalau ada kesempatan ke Qatar pasti ke Qatar. Ini banget ya, udah yakin banget jadi miliknya Argentina ya? Yakin dong tahun ini harus Argentina yang juara karena Oke. udah tahun terakhirnya Messi nih. Oh gitu. Iya, karena baru tahu soalnya. Setelah ini mungkin Messi udah nggak akan main lagi di timnas Argentina Kenapa? juga. Karena umur atau karena apa? Ya satu karena faktor usia, kedua ini kan jadi ini ya menurut saya ini event final atau sepak bola Qatar terbaik karena menurut saya terlepas dari kontroversial beberapa Qatar ini adalah panggungnya para bintang yang sudah mendekati masa pensiun. Oh gitu. Bahkan termasuk mungkin Ronaldo. Oke. Jadi ini kayak apa ya? Kayak intinya bukan the last chance ya, tapi kayak lebih ke bukan tahun, tapi periode terakhir mereka bisa show off skill mereka di ajang terbesar di dunia yaitu Piala Dunia. Yes. Gitu. Oke. Dan kalau yang banyak yang nggak tahu nih, kalau misalkan kemarin kan tuh sempet tuh Messi gagal penalti tuh. Heeh. Nah itu kalau kita di dunia bola kan ada yang namanya cocok logi tuh.
Jadi di 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, Mario Kempes pernah gagal penalti di fase grup pertandingan ketiga, Argentina juara Piala Dunia. Maradona tahun berapa saya lupa, tapi dia gagal penalti di pertandingan yang sama dengan Messi. Dia bawa Argentina juara Piala Dunia juga. Dan sekarang Messi gagal. Pengennya mengulang pola yang sama ya? Dengan cocok lagi, dengan ilmu cocok lagi tadi itu? Harusnya sih ya, karena di Piala Dunia itu kan unik ya Mbak, karena di Piala Dunia itu banyak mungkin yang teman-teman yang nggak tahu ada semacam kayak mitos. Salah satunya adalah ranking 1 FIFA itu nggak akan pernah juara, belum pernah juara Piala Dunia. Dan saat ini ranking 1 FIFA itu ditempatin Brazil. Oh, Brazil belum pernah ya? Enggak, maksudnya ketika Brazil menempati ranking 1 FIFA. Iya, maksudnya belum pernah Piala Dunia. Belum pernah ada satu negara yang menempati ranking 1 FIFA itu bisa juara dunia. Brazil udah pernah 5 kali. Tapi saat ini dia nempatin urutan pertama. Lalu juara bertahan belum pernah. Sama sekali. Belum pernah juara lagi, beruntun itu belum pernah. Aku juga baru tahu kayak ya, jadi menurut saya ini tahunnya Argentina deh. Jadi ada ini ya di bola tuh ternyata kayak kalau kata orang kayak zodiak juga ya, ada cocok loginya. Ada. Terus ada kayak pakai membaca pola, terus membaca kayaknya bakal kayak gini, terus prediksinya memprediksi juga kayak foreseeing gitu ya. Ada, Mbak. Oke. Ini kayaknya seru nih. Kita kayaknya ngobrolnya nggak cuma tata cil aja deh. Oke. Ini aku mau tanya-tanya lebih lama lagi, bisa nggak? Ganggu nggak nih kira-kira? Enggak sih, masih banyak. Bentar lagi bisa ya? Oke. Bentar lagi. Tapi minum dulu nih, Pak. Boleh, siap. Banyak nggak pesen? Kasian. Udah, saya tadi udah. Nih, tadi kan udah ngomongin kalau Argentina harus jadi, pengennya ya, kalau bisa Argentina jadi yang menang di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Oke. Nah, kalau menurut Kak Aji sendiri nih, tahun ini tuh Piala Dunia kayak gimana sih? Vibes-nya atau dari pemainnya atau dari gimana? Soalnya banyak tuh yang kayak bilang kalau Piala Dunia tahun ini tuh kayak kurang greget gitu loh. Kenapa sih? Karena pemainnya udah nggak kayak dulu, apa karena habis pandemi jadi kurang semangat atau gimana nih menurut Kak Aji? Sebenarnya kurang greget itu karena edisi Piala Dunia kali ini tuh diselenggarain bertepatan dengan musim di liga itu lagi berjalan. Lagi banyak liga, lagi banyak pertandingan. Jadi berbeda dengan edisi Piala Dunia sebelumnya yang biasanya diselenggarain itu ketika liga atau musim udah berakhir. Nah, itu satu. Kedua, sorry aku potong, tapi kenapa? Maksudnya emang sengaja dibarengin? Karena kan mereka sebenarnya sama-sama di liga bola gitu kan. Sengaja nggak apa-apa deh. Yang lainnya juga lagi pertandingan ada liga, bablas aja Piala Dunianya, atau karena faktor apa nih menurut Kak Aji? Karena suhu. Jadi sebenarnya Piala Dunia Qatar itu dimulai ketika memang season musim di masing-masing liga itu udah selesai. Cuman untuk edisi kali ini karena bertepatan penyelenggaraannya itu di Qatar dan mereka mencari waktu di winter. Jadi mereka akhirnya merubah atau reschedule jadwal Piala Dunia itu. Jadi menurut aku ini yang bikin Piala Dunia 2022 itu mungkin terkesan kurang greget. Karena banyak pemain yang akhirnya apa? Dia cedera. Sebelum Piala Dunia berlangsung banyak pemain cedera. Contohnya beberapa bintang dia nggak bisa membela timnasnya. Seperti kita tahu ada Lo Celso kalau dari Argentina, kemudian ada beberapa, contohnya Benzema juga cedera dari Prancis. Pernah dengar Benzema. Terus? Nah, jadi itu sebenarnya yang jadi faktor kenapa di edisi Piala Dunia kali ini disebut kurang greget. Oke, jadi dari pemainnya juga jadi istilahnya apa ya? Jadi kurang fokus ya. Karena jadi kurang fokus, ada yang jadi kayak cedera karena mungkin dibagi waktunya atau dibagi pertandingannya gitu. Mungkin waktu recovery mereka belum cukup. Belum cukup. Ya. Karena mepet. Ya, karena mereka terakhir seperti contohnya pemain-pemain bintang seperti Messi, Neymar, Mbappe, mereka hanya berjarak kurang lebih 1 minggu dari liga pertandingan terakhirnya. Kemudian mereka langsung terbang ke Qatar. 1 minggu tuh kurang banget ya? Kurang banget untuk sebuah tim bola. Kita bisa ambil contoh Argentina kalah di pertandingan pertama lawan Arab, kemudian banyak prank. Nah, mana Messi gitu. Tapi sekarang banyak yang tanya mana Arab Saudi. Ya kan? Jadi menurut saya itu sih faktornya. Oke. Kira-kira jadi butuh waktu lebih lama daripada seminggu ya? Paling nggak berapa lama tuh? 2 pekan sih. Itu
itu minimal banget ya? Minimal banget. Minimal banget. Oke, jadi faktornya karena itu, Satu tuh. karena banyak liga yang barengan sama sekarang pertandingan Piala Dunia yang di Qatar ini. Dan kenapa kok bisa kayak gitu? Karena itu tadi faktor musim ya, Yap. faktor musim. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Sama mungkin gini, di Qatar itu kan sebenarnya banyak kontroversialnya ya sekarang. Contohnya ada isu tentang politik LGBT, terus kesalahan dari Presiden FIFA sebelumnya Oke. yang menunjuk Qatar sebagai tuan rumah. Oke. Oh, itu sempat ada drama. Oh iya, itu kan Presiden FIFA yang nunjuk Qatar sebagai tuan rumah Sepp Blatter itu kan adalah presiden yang terjerat kasus korupsi juga. Oh, gitu. Dan dia bahkan ketika udah keluar, dia mengatakan bahwa oh, saya menyesal memilih Qatar sebagai tuan rumah. Tapi sorry, World Cup. tadi dibilang kan yang pertama karena ada kontroversi. Yang pertama karena ada kontroversi politik ya, LGBT dan lain sebagainya. Yang kedua ada kesalahan dari Presiden FIFA yang menunjuk Qatar akhirnya sebagai tuan rumah. Tapi tahu nggak kenapa Presiden FIFA akhirnya menunjuk Qatar sebelum dia bilang kalau dia menyesali keputusannya? Ada politik juga kah? Atau karena Barangkali ada karena selama FIFA itu dipimpin oleh Sepp Blatter itu kan erat kaitannya sama dengan korupsi ya, suap menyuap. Bahkan dia juga ada isu bahwa dia mendapatkan suap dari Federasi Sepak Bola Qatar akhirnya untuk bisa menyelenggarakan Piala Dunia di Qatar. wow, Seperti itu. ngeri ya, agak ngeri ini ternyata. Baru tahu. Jadi buat kalian yang belum tahu, mungkin ini akan jadi membuka mata. Tapi ini udah berita ini ya, maksudnya kayak kalau pecinta bola udah pada membaca ini. Udah dong pasti. Udah membaca ini. Tapi Jadi waktu diumumin kita bakalan running di Qatar nih, Piala Dunia Qatar, kaget nggak atau kayak mungkin nggak kaget ya Mbak, tapi lebih tepatnya nggak seantusias ketika Piala Dunia mungkin diselenggarakan di Eropa atau di Amerika. oh gitu. Seperti itu. Jadi mungkin perbedaannya di situ aja sih. Oke, soalnya kan mungkin ada orang yang menganggap oh finally di Qatar setelah sebelumnya kebanyakan di negara di Western ya, maksudnya di negara kulit putih. Terus sempat juga yang sempat hype banget dulu kan di Afrika, terus sekarang kayak di Qatar gitu. Mungkin orang yang nggak baca di situ kan kayak mikirnya oh mungkin biar rolling gitu. Ya, Refreshment tempatnya nggak di negara-negara yang mainstream aja, negara bola gitu kan. Benar. Negara bola kan ya Eropa aja Ya, gitu. setuju kalau itu gitu. setuju. Oke, jadi tadi kurang greget karena ada dua faktor tadi. Ada lagi nggak nih kira-kira? Sebenarnya kalau menurut saya tuh bukan kurang greget sih, mungkin cuman karena waktunya aja gitu. Tapi kalau bisa dibilang apakah Piala Dunia ini akan jadi salah satu piala terbaik? Menurut saya ya, karena di Piala Dunia kali ini perbedaan kemampuan antar masing-masing negara itu udah sangat tipis. Oke, jadi kayak ini ya, jadi nontonnya juga jadi greget ya, karena kayak tipis banget kemampuannya. Jadi kita mau jago yang mana tuh udah nggak yang mikir alah paling dia yang menang, tapi udah karena tipis banget jadi bener banget. Tambah greget banget. Bener. Bahkan saya punya prediksi itu saya berani bertaruh. Berani bertaruh loh, sampai berani bertaruh. Saya berani bertaruh. Ini buat semuanya yang nonton. Wah. 100% juara Piala Dunia. Ini prediksi saya loh ya. Itu nggak akan keluar, nggak akan terlepas dari 4 negara ini. Oke, ini kira-kira negara mana nih? Yang pertama, didengerin ya, ini sesuai prediksi. Boleh dicatat ya, ini prediksi saya. Boleh dicatat. Yuk, 1. Yang pertama itu Prancis. Oke, nggak kaget sih kalau Prancis. Kedua. Kalau kenapa saya bilang Prancis punya kesempatan buat ngulang lagi prestasi Piala Dunia, asalkan dengan catatan tim yang dilatih oleh Didier Deschamps ini bisa lebih bersatu lagi. Kemudian ketika mereka menemui lawan yang membuat mereka deadlock, Kylian Mbappe tidak menunjukkan sisi egoisnya. Saya kira Prancis masih jadi salah satu tim yang punya komposisi pemain yang patut untuk menjadi juara dunia di tahun kali ini. Kedua, ya semua tahu lah kalau kita punya Brazil lagi ya. Brazil masih tetap walaupun bukan jago Brazil tapi tetap ada kemungkinan. Brazil. Alasannya karena Brazil sendiri itu adalah tim yang memang saat ini dihuni pemain lapis sama pemain utamanya itu sangat bagus semuanya. Bentar, pemain lapis apaan Pak? Kue lapis bukan?
Bukan, itu kan Bukan, pemain cadangan bukan, ya. bukan. Jadi Oh, pemain pemain cadangan. cadangan, Jadi relatif. tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara pemain utama dengan pemain pemain inti atau pemain cadangan itu nggak ada perbedaannya. Nggak ada perbedaan utama. Hmm. Emang biasanya kalau pemain utama sama pemain cadangan ada beda banget ya? Maksudnya Nah, di Piala Dunia kali ini mungkin hanya ada beberapa negara yang dia punya komposisi squad yang cukup merata, baik itu utama maupun yang cadangan, yaitu Brazil, Prancis, terus Argentina. Satu lagi sebenarnya adalah antara England atau Belanda. oke. Katam guys, katam. Tuh. Jadi menurut aku tadi udah Brazil sama Prancis. Prancis. Nah, masih dua nih. Yang kedua, yang ketiga. oh yang ketiga. Yang ketiga itu yang punya kesempatan adalah Argentina. Iya, udah tentu dong. Kirain tadi Argentina bakalan yang terakhir gitu. Oh, ini bukan karena ini ya, bukan karena aku ngefans Argentina oh, ya. Iya, kenapa? Jadi eh, kenapa Argentina masih Argentina? Padahal kemarin kayaknya Argentina agak-agak dibully nih. Nah, kalau banyak yang nggak sadar, Argentina saat ini itu Argentina yang tidak mengandalkan sosok seorang Lionel Messi saja. Oke. Jadi kalau kita ngelihat Argentina di 2014 ketika mereka mencapai final World Cup, itu mereka masih sangat tuh di carrying sama Messi. Digendong banget tuh sama Messi. Masih mengandalkan kekuatannya Messi ya. Ya. Belum kekuatan tim. Belum. Belum. Jadi menurut saya di edisi Piala Dunia kali ini kita udah lihat ada beberapa sokongan pemain dari Enzo Fernandez, pemain muda, kemudian masih ada McAllister, lalu ada beberapa pemain penyerang seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez. Jadi menurut saya mereka sudah berusaha bermain as a team dan itu jadi ancaman kuat bagi Brazil dan Prancis dalam upaya mereka juga untuk meraih gelar Piala Dunia kali ini. Oke. Seperti oke. itu. Lalu negara terakhir yang menurut saya Ini punya udah Prancis, udah Brazil, udah Argentina. Ini siapa nih? Jerman bukan? Jerman udah tersingkir dong. Enggak. Oh iya, Jerman udah ini. Jerman ya? udah tersingkir. Oke. Nah, banyak Yuk. yang mungkin tanya nih kenapa Jerman tersingkir? Oh, karena faktor LGBT lah atau apa? Iya. Banyak yang mungkin nggak sadar sebenarnya Jerman sejak awal itu adalah sebuah tim yang memang udah rapuh. Oh. Jadi peralihan dari Joachim Löw ke Iya. Hans Flick atau pelatih yang sebelumnya ke pelatih yang saat ini itu jelas membawa perubahan secara taktikal. Oke. Kemudian Jerman saat ini sudah tidak memiliki seorang goal getter yang menurut saya cukup mumpuni. Iya. Kalau dulu mungkin kita tahu ada Mario Gomez, Iya, Miroslav oke. Klose, atau di era zaman dulu mungkin ada Gerd Müller. Tapi Iya. sekarang saya nggak yakin kalau butuh waktu lah untuk Jerman untuk bisa Untuk bisa mengembalikan kejayaannya. ya Oke. mungkin di Euro atau di Nation League kalau untuk mereka gagal total menurut saya. Oke. Berarti bukan Jerman ya? Bukan dong. Oke. Siapa nih? Satu lagi penonton pengen tahu. Oh. Siapa negara keempat yang diprediksi bakalan melanggang ke final? Saya mungkin nggak akan 100%, bukan 100%, saya mengatakan 100%, tapi mungkin saya nggak punya keyakinan lebih tinggi dibandingkan 3 tim sebelumnya ya. Tapi saya rasa tim Tapi ini ada chance. ya, Oke. saya lebih memilih Belanda dibandingkan England. Belanda. Yes. Daripada Inggris. Yap. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Yuk, singkat, padat, dan jelas kenapa? England masih punya kutukan dari Jerman. Jadi Kenapa sejak kutukannya? 1966 Jerman ketika pertandingan terakhir final mereka kalah dari Inggris secara kontroversial. Jadi mereka kayak ngucapin sumpah serapah Oke. bahwa Inggris tidak akan pernah juara Piala Dunia lagi. Oke. Dan itu kayak masih dipercaya bakalan terjadi ya, sumpah serapahnya. Masih dong. Kalau Oke. kita buat penggemar bola pasti percaya hal-hal seperti Agak itu dong. ngeri ya ternyata kutukan kayak gitu. Ya. Oke. Kalau Belanda karena mereka memang secara komposisi skuad bagus dan saya kira 4 tim ini saya prediksi bahwa juara Piala Dunia akan keluar dari salah satu dari 4 tim ini. Oke, berarti nih aku simpulin ya dari yang udah tadi kita obrolin, Aha. Kak Aji punya prediksi bakalan ada 4 negara yang melenggang ke final, yaitu pertama Prancis, Yes. Brazil, Mhm. Belanda, terus yang of course nih favoritnya adalah Argentina Argentina. dong, pasti. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang terakhir, aku pengen tanya Kak Aji jago siapa sih di Piala Dunia, tapi kayaknya udah ketahuan ya. Iya Dari dong, jelas seragamnya dong. dari apa yang dia omongin tadi kayaknya Argentina. Karena ada fakta unik sebelumnya. Jadi Piala Dunia di Asia tuh belum pernah ada satu negara Eropa pun menjadi juara. Oh, gitu. Gitu. Jadi karena itu ya, Benar. jadi karena itu berkeyakinan pokoknya Argentina bakal menang.
ya Amerika Latin lah. Oke, Amerika Pasti. Latin. Oke, Kak Haji thank you banget ya atas Siap. waktunya. Tata Cil jadi agak tadi tanya-tanya kecil tapi ini jadi gede nih, jadi Oke. panjang lebar gitu. By the way, ini tadi kan aku lihat lagi nonton ini nih apa namanya Piala Dunia, nonton bersama Piala Dunia nih di Nox. Tadi kan aku tahu di sini juga lagi ada nonton bersama gitu kan Piala Dunia. Kak Haji sering ya kesini nonton Piala Dunia? Maksudnya selama masa Piala Dunia ini sering ya? Sering banget dong, karena kan kalau kita bicara Nox kan salah satu kafe yang memang udah cukup lama ya di Jogja, Betul dan banget. tempatnya memang cozy banget. Terus dibandingkan beberapa kafe, dari sisi minumannya juga enak, Ya, kopi-kopinya sambil juga ngopi-ngopi, enak, ya. sambil makan-makan juga di sini. Bener. Ya, oke. Jadi sangat rekomendasiin buat teman-teman yang memang pengen nobar nih, bisa aja datang langsung ke Nox ya. Ya, Jadi benar. boleh langsung reservasi, boleh datang langsung, bisa nggak ya? Bisa, kayaknya bisa deh. Tadi aku datang langsung juga kok. Aku datang langsung juga. Terus tadi kebetulan aku belanja, aku kan sama temenku tadi Kak. Terus kayak aku pesen. Aku dapat voucher juga tadi. Oh. Jadi bisa dipakai lagi nanti. Kan nonton bola kan lama. Iya kan? Jadi, Ada voucher ya? Ada voucher. Coba deh nanti bisa kasir, bisa belanja lagi. Karena tadi aku dapat, kan nonton bola lama tuh. Bisa dipakai lagi, terus dapat potongan deh. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, thank you ya Kak Haji atas Siap. waktunya. Semoga Argentina jadi menang Piala Dunia atau paling nggak dari 4 itu tadi deh. Pasti dong. Oke, thank you banget. Oke, sukses Pasti terus dong. ya. Oke. Ya, bye. Bye. Tapi tetap jangan lupa ya buat tim Tata Cil nanti abis ini cari IG pacarnya Mas Tino. Tak labrak. Karo rusak. Tipu tunanan, Gak. sumpah. Ini loh dia ketik. Iya. Tahu. Ojo turun yang kene. Iki piye iki keturun. Rusane keturun iki mesti rusane keturun iki. Lembur Piala Dunia. Iki lo kelipet. Oh, can ngene. Udah, stop.